Dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan pembunuhan berencana. Sesuai dengan ketentuan pasal 340, pembunuhan berencana diancam dengan pidana mati atau seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Ketentuan pidana mati merupakan bagian dari pidana pokok yang diatur dalam pasal 10 KUHP. Sandaran moralnya adalah pidana mati ini ditempatkan untuk memberikan efek jera yang juga merupakan bagian dari pembalasan. Pidana yang diberikan terhadap pelaku itu setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Namun, dalam perkembangannya, pendasaran moral pidana itu sudah bergeser. Tidak lagi pada efek jera atau pembalasan, tetapi lebih kepada pidana yang memberikan tujuan, memperbaiki pelaku dan mengembalikan kerugian masyarakat. Sehingga beberapa negara, termasuk Belanda, sudah menghapuskan pidana mati. Dalam ketentuan KUHP baru kita pun telah menghapus pidana mati sebagai bagian dari pidana pokok. Namun pidana mati ditempatkan secara khusus, bisa diputuskan dengan masa percobaan. Dalam konteks Indonesia, ketika kita bicara pidana mati, maka kita harus menyandarkan pada teori relativisme budaya, di mana ketentuan DUHAM itu berdasarkan budaya maupun agama yang diyakini di Indonesia. Pidana mati harus mampu mencegah terjadinya tindak pidana dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat, bukan sekedar memberikan efek jera atau pembalasan. Menghadapkan pidana mati dengan hak asasi manusia, tentu kita menyandarkan pada Universal Declaration of Human Rights. Dalam beberapa bagian pasal, telah dimasukkan ke dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang juga sudah dibentuk Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Dalam ketentuan umum dinyatakan bahwa hak asasi manusia diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk itu, HAM bangsa Indonesia berlandaskan pada relativisme budaya. DUHAM sendiri memberikan keleluasan dengan pembatasan pada negara-negara untuk mengatur sendiri HAM sesuai dengan pemahaman mereka. Beberapa negara seperti Belanda sudah menghapus pidana mati, namun negara-negara seperti Amerika dan Inggris masih mempertahankan pidana mati dalam kategori kejahatan yang sangat serius atau most serious crime. Untuk itu, ada negara-negara memang yang sudah menghapus sama sekali pidana mati, namun ada juga yang masih mempertahankan dengan kategori tertentu, serta terdapat negara yang secara de facto menghapus pidana mati walaupun dalam ketentuannya masih terdapat ancaman pidana mati. Indonesia dengan KUHP baru termasuk ke dalam bagian negara yang masih mempertahankan pidana mati dengan kategori tertentu. Pidana mati bukan sebagai bagian pidana pokok, tapi diterapkan secara khusus. Penerapan pidana mati terhadap Ferdy Sambo dan terdakwa lainnya bukan hanya semata untuk memenuhi hasrat efek jera maupun pembalasan dendam atas akibat perbuatan yang dilakukan. Walaupun masyarakat lebih menyukai penggunaan pidana mati, bahkan menjatuhkan vonis lebih dahulu daripada hakim. Penjatuhan pidana harus menempatkan pikiran keseimbangan antara perbuatan, pelaku, kepentingan korban, dan juga perlindungan masyarakat. Selain itu, pidana harus mampu menghadirkan rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam dari pelaku, serta mau memperbaiki diri, mengembalikan kerugian masyarakat, dan mampu mengirimkan pesan kepada seluruh warga negara untuk mencegah melakukan tindak pidana serupa. Penggunaan pidana mati ini bukanlah ruang cuci tangan pemerintah maupun aparat penegak hukumnya karena kekecewaan dan kegagalan penegakan hukum selama ini.
hingga masyarakat memilih cara berhukumnya sendiri, mulai menyebarkan di media, kemudian memviralkan, hingga ada yang menggunakan fisik untuk membela dirinya sendiri. Kita memang kadang kecewa seolah negara tidak hadir. Laporan kita berbelit, kemudian proses peradilan yang sering kali tersumbat. Kemudian pelaksanaan pidana di lapas pun keluar masuk narapidana. Reaksi masyarakat menjadi wajar karena gerak penegak hukum mulai dari kepolisian hingga lembaga pemasyarakatan seolah gagal menghadirkan keadilan. Kegaduhan dan runtuhnya kepercayaan terhadap penegakan hukum menjadi salah satu instrumen mengapa masyarakat masih mempertahankan pemahaman hukuman yang memberikan efek jera atau pembalasan dendam, mengindikasikan seolah-olah negara tidak hadir untuk memberikan keadilan. Untuk itu, agenda penting dari pemerintah adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Kita tentu tidak mau cara-cara hukum yang dimainkan oleh masyarakat justru menghadirkan kekacauan. Luapan emosi terhadap Ferdy Sambo melalui perayaan penerapan pidana mati merupakan rentetan kekecewaan terhadap perangkat penegak hukum, terutama kepolisian, yang semakin menyuburkan ketidakpercayaan masyarakat. Dan kita berpikir tidak ada gunanya polisi jika terus memproduksi ketidakpercayaan. Maka sesuai dengan tujuan pidana, negara harus hadir mengembalikan kerugian masyarakat, mengakhiri kegaduhan dengan melakukan reformasi Polri, sehingga penerapan pidana terhadap Ferdy Sambo dan terdakwa lainnya adalah bukan dalam rangka menunjukkan eksistensi maupun soal prestasi, namun lebih kepada esensi bahwa tugas penegakan hukum adalah untuk menghadirkan keadilan untuk seluruh masyarakat Indonesia. KUHP baru kita memang masih memilih mempertahankan pidana mati secara khusus. Namun, tidak ada gunanya menghukum pidana mati Ferdy Sambo hanya untuk memberikan efek jera maupun pembalasan dendam. Pertama, jika Ferdy Sambo tidak mengajukan upaya hukum banding kasasi untuk mendapatkan keputusan pengadilan yang tetap atau ingkrah. Putusan ingkrah juga bisa dilaksanakan upaya peninjauan kembali. Kedua, jika Ferdy Sambo tidak mengajukan gerasi. Gerasi dapat diajukan sebagai permohonan pengampunan kepada Presiden. Keputusan gerasi bisa berupa peralihan menjadi penjara seumur hidup atau pidana dalam waktu tertentu paling lama 20 tahun. Gerasi ditetapkan dalam keputusan Presiden berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung. Ketiga, jika dalam putusan hakim tidak mencantumkan masa percobaan pidana mati. Masa percobaan pidana mati ini yaitu dilaksanakan 10 tahun dan diberikan pertimbangan berdasarkan sikap dan kelakuan baik. Bisa dialihkan menjadi pidana seumur hidup ditetapkan dalam keputusan Presiden dengan pertimbangan Mahkamah Agung. Jika dalam waktu 10 tahun tidak menunjukkan sikap baik maupun ada tanda-tanda untuk memperbaiki diri, maka eksekusi mati dapat dilaksanakan berdasarkan perintah Jaksa Agung. Upaya yang dapat dilaksanakan oleh Ferdy Sambo dalam tahapannya sekarang yaitu mengajukan banding. Waktunya yaitu paling lama 7 hari semenjak putusan pengadilan ditetapkan.
Jika Ferdy Sambo tidak mengajukan banding, maka eksekusi mati segera dilaksanakan. Saya ingin memberikan respon terkait dengan pernyataan dari Bang Hotman Paris dalam potongan video yang beredar. Beliau berkomentar terkait dengan pelaksanaan 10 tahun penjara terlebih dahulu, yang kemudian juga memberikan penilaian terhadap profesor maupun dosen. Untuk itu perlu saya sampaikan secara utuh yang dimaksud dengan pasal 100 dalam ketentuan KUHP baru. Dalam ketentuan pasal 100 sebenarnya ingin memberikan ruang kepada hakim untuk menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan. Penegasan masa percobaan itu harus dicantumkan secara jelas dalam putusan hakim. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah dalam putusan Ferdy Sambo hakim mencantumkan masa percobaan? Jikapun dalam putusan menyatakan masa percobaan 10 tahun, maka dalam 10 tahun itu harus menunjukkan sikap dan kelakuan baik yang kemudian nanti diubah dengan pidana seumur hidup, diputuskan oleh Presiden melalui keputusan Presiden dengan pertimbangan Mahkamah Agung. Artinya Presiden bisa menolak. Jika ditolak, maka eksekusi mati itu harus segera dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. Untuk itu tidak benar ada ketentuan semua pidana mati itu otomatis langsung diterapkan 10 tahun terlebih dahulu. Namun itu harus dicantumkan secara jelas dalam putusan hakim dengan pertimbangan terdakwa mau memperbaiki diri, berkelakuan baik selama persidangan, kemudian mempertimbangkan juga tindak pidana yang dilakukan. Selain itu, yang perlu juga diperhatikan bahwa semangat pidana mati itu juga sudah mulai dihapuskan. Dengan ada KUHP baru, kita bisa cek ketentuan pidana pokok yang sudah menghapus pidana mati. Dan juga pidana mati ini diancam secara alternatif menjadi jalan terakhir. Pada 13 hingga 15 Februari 2023, Hakim Pengadilan Negeri telah memutuskan pidana terhadap terdakwa, namun belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah karena masih ada upaya banding. Dalam ketentuannya, upaya banding diajukan paling lama 7 hari semenjak putusan diterima oleh terdakwa. Pada dasarnya, upaya banding ini merupakan hak untuk mengajukan keberatan terhadap putusan pengadilan negeri. Nantinya akan diadili oleh hakim yang berbeda. Pada pemeriksaan banding, hakim memeriksa penerapan pasal maupun tidak menutup kemungkinan untuk menggali fakta dengan memanggil para terdakwa. Apabila ada kekeliruan maupun kelalaian pengadilan negeri dalam memutuskan perkara, hakim pengadilan tinggi dengan keputusannya bisa memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki putusannya. Setelah semua dipertimbangkan, hakim pengadilan tinggi bisa menguatkan, mengubah, atau membatalkan putusan pengadilan negeri dengan membuat keputusannya sendiri. Sehingga dalam perkara ini, Ferdy Sambo maupun Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, dan Eliezer bisa saja diubah penerapan pidananya.